You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman. Kali ini kita akan belajar dari satu buku dengan judul Menjadi Kristen, ditulis oleh John Stott, sebuah buku saku yang diterjemahkan dari buku asli berbahasa Inggris dengan judul Becoming a Christian. Yang harus kita perbuat. Kristus telah melaksanakan pekerjaannya menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hal itu pasti. Tapi ada orang yang tanpa pikir menganggap bahwa kematian Kristus di kayu salib membuat dosa semua orang dengan sendirinya telah diampuni. Anggapan itu tidak benar. Penyelesaian soal pokok itu oleh Allah bukanlah secara serta-merta dan tidak terjadi di luar pribadi seseorang. Keselamatan bukan dicurahkan begitu saja dan yang mau tak mau harus diterima. Tidak. Allah senantiasa menghargai harkat pribadi seseorang yang ia sendiri mengaruniakannya. Ia menawarkan keselamatan kepada kita, ia tidak memaksa kita menerimanya. Siapapun tidak akan sanggup mengusahakan keselamatannya, tapi dapat memperolehnya dari Allah bila ia memang benar-benar ingin selamat. Caranya, tegasnya, apabila kita ingin memperoleh berkat dari kematian Kristus, maka kita harus menempuh 3 langkah berikut. Langkah pertama dan kedua yakni langkah persiapan. Langkah ketiga dan yang menentukan, bila menempuh langkah ini berarti menjadi Kristen. Marilah kita dengan hati-hati meneliti ketiga langkah itu sambil dengar-dengaran kepada ayat-ayat Alkitab yang terkait dengannya. Pertama, kita harus mengakui di hadapan Allah bahwa kita berdosa dan lemah. Roma 3 ayat 22-23 tegas menyatakan bahwa tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa kecuali, semua orang telah berbuat dosa. Artinya, perbedaan dosa hanya dalam tingkatannya, namun hakikatnya tetap sama. Pernyataan ini juga berlaku bagi semua orang, juga bagi kita. Dalam berpikir, berbicara, dan berbuat, kita senantiasa melanggar perintah-perintah Allah. Kita serba berkekurangan dalam melakukan apa-apa yang harus kita lakukan. Karena itu kita tersingkir dari hadirat Allah seperti dinyatakan dalam Yesaya 59 ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Lagi pula, kita tidak akan sanggup memperbaiki hubungan kita pribadi dengan Allah. Betapa banyak dan betapa besar pun amal-amal yang kita perbuat, tapi toh kita tidak akan kunjung dapat membuat diri kita berkenan kepada Allah. Kita orang berdosa dan lemah, dan tak mungkin dapat mengubah keadaan kita. Kita benar-benar sangat membutuhkan juru selamat untuk membawa kita kepada Allah. Kedua, kita harus benar-benar mempercayai bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, justru menjadi juru selamat yang benar-benar sangat kita butuhkan. Galatia 2 ayat 20 menyatakan, Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Dosa kita ditanggungnya dalam tubuhnya sendiri, dan ia dijadikan dosa untuk keselamatan kita. Lebih dari itu lagi, dengan rela ia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Karena pendurhakaan kita, dia tertikam. Karena kesalahan kita, dia diremukkan.
Hal itu paling tegas dan jelas dinyatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18, bahwa untuk bisa kita kembali kepada Allah, maka Kristus, orang yang tak berdosa itu, telah menanggung sengsara karena dosa-dosa yang telah kita perbuat, kita orang berdosa. Ketiga, kita harus datang kepada Kristus dan meminta bagian kita dari berkat yang telah Dia perbuat untuk setiap orang. Kristus mati untuk menjadi juru selamat dunia. Kita harus meminta Kristus menjadi juru selamat kita pribadi. Ia menanggung dosa semua manusia. Kita harus meminta supaya Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Ia menderita sengsara untuk membawa setiap orang kembali kepada Allah. Kita harus meminta supaya Dia membawa kita kepada Allah. Sebenarnya yang harus kita perbuat ialah apa yang Kristus jelaskan dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Rumah itu ibarat hidup kita, dan Kristus berdiri di luar di depan pintu. Ia tidak akan memaksa kita membuka pintu itu. Ia tidak akan mendobraknya. Dengan sabar, Ia menunggu sampai kita sendiri secara ikhlas membuka pintu baginya. Lalu Ia masuk. Seketika Ia masuk, ketika itu juga Ia menjadi juru selamat kita. Juru selamat yang benar-benar sangat kita butuhkan. Dan kita menyadari betapa kita telah diperdamaikan dengan Allah dan sekaligus menikmati persekutuan dengan Dia, yakni persekutuan untuk mana Ia menjadikan kita. Baik teman-teman, nantikan bab selanjutnya. Sampai ketemu.